Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Alfikri dari kelas 5 IASP, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang budaya organisasi dari keragaman dalam organisasi. Mari kita beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi menurut pendapat saya, budaya organisasi adalah sistem yang dianut bersama untuk para anggotanya, yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem ini adalah kunci untuk menjunjung tinggi oleh organisasi. Di dalam budaya organisasi ada 7 karakteristik, yaitu yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Kemudian yang kedua, perhatian kepada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Kemudian yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manapun mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Kemudian yang keenam, keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang terakhir ada stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Kemudian di dalam budaya organisasi juga terdapat fungsi-fungsi utama budaya, yaitu yang pertama, batas. Budaya berperan sebagai batas-batas. Artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Kemudian yang kedua, identitas. Budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari kepentingan individu. Kemudian yang keempat, stabilitas. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perangkat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan karyawan. Yang terakhir, kelima, pembentukan sikap dan perilaku. Budaya bertindak sebagai mekanisme alasannya masuk akal, serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Di dalam organisasi ada 2 jenis organisasi, yaitu budaya organisasi kuat dan budaya organisasi lemah. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat. Ini merupakan jenis budaya organisasi yang kokoh, di mana jenis budaya organisasi ini mengacu pada situasi di mana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi yang berlaku. Kemudian yang kedua, budaya organisasi yang lemah. Dalam organisasi yang lemah, setiap anggota organisasi menerima peran dan tanggung jawab mereka hanya karena rasa takut pada atasan dan pimpinan mereka di dalam organisasi. Ada juga pertanyaan, mengapa banyak sekali perusahaan atau organisasi yang besar memberikan perhatian yang serius terhadap budaya organisasi di perusahaannya? Dan ini pendapat saya, di perusahaan atau organisasi besar banyak yang memandang serius budaya organisasi mereka. Karena bagi mereka budaya organisasi sangatlah penting. Karena sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya perusahaan merupakan fondasi yang berisi norma-norma, nilai, dan cara kerja karyawan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi tersebut. Masuk yang kedua, keragaman organisasi. Keragaman organisasi. Di dalam suatu budaya organisasi terdapat keragaman yang sering kita jumpai. Pengertian dari keragaman ialah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa.
keragaman individu dalam organisasi diartikan sebagai: yang pertama, kumpulan dari beberapa persamaan maupun perbedaan latar belakang individu pada dimensi nilai, keyakinan, dan opini. Yang kedua, suatu hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, dan satu hal yang perlu dikelola dengan baik. Kemudian ada juga beberapa aspek yang termasuk dalam keragaman organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia. Yang kedua, latar belakang personal. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, gaya hidup. Dan yang terakhir, kelima, pengalaman kerja. Kemudian, tingkat keragaman dalam organisasi dibagi menjadi dua, yaitu surface dan deep. Yang pertama, surface, yaitu perbedaan dalam karakteristik yang dapat secara mudah dipersisipkan. Misalnya jenis kelamin, ras, suku, umur, atau disabilitas, yang tidak begitu memfisikkan bagaimana orang berpikir atau merasa, tapi dapat mengaktifasi stereotip tertentu. Yang kedua, deep, yaitu perbedaan dalam nilai, kepribadian, dan keinginan kerja yang dapat menjadi semakin penting dalam penentuan kesamaan sebagaimana orang mengenal satu sama lain lebih baik. Kemudian ada juga manfaat penggunaan keragaman dalam organisasi. Yang saya ketahui ada 7. Yang pertama, akses perusahaan pasar. Kemudian yang kedua, transformasi bisnis dalam skala besar. Yang ketiga, pelayanan konsumen kualitas prima. Yang keempat, pemberdayaan tempat kerja. Yang kelima, kualitas total. Yang keenam, sumber-sumber tekanan. Yang terakhir, yang ketujuh, keberlanjutan proses belajar. Nah, kemudian ada juga kendala penerimaan keragaman. Yang saya ketahui ada 6. Yang pertama, prasangka. Yang kedua, kesukuan. Yang ketiga, stereotype. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan interaksi antar anggota. Yang kelima, diskriminasi. Yang keenam, pelecehan seksual. Kemudian ada pertanyaan, mengapa pimpinan organisasi harus memberikan perhatian terhadap keberagaman dalam organisasi mereka? Menurut pendapat saya, bagi perusahaan atau organisasi besar, keragaman sangatlah penting. Mengapa sangat penting? Karena keberagaman di tempat kerja atau perusahaan atau organisasi sangat membantu perusahaan meningkatkan hasil usaha melalui peningkatan laba dan produktivitas. Keberagaman di tempat kerja memberikan dampak positif dan keuntungan bagi kemajuan perusahaan atau organisasi baik secara bisnis maupun pribadi karyawan. Mengapa keberagaman itu penting? Karena keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Sekian dari video UAS saya ucapkan terima kasih. Dan bila ada kata-kata saya yang salah atau kurang mengesankan, mohon dimaafkan. Terima kasih.